Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir di pertemuan kali ini ya, terkait dengan perkuliahan struktur rangka batang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik. Oke, alhamdulillah kalau dalam keadaan baik-baik saja. Oke, yang belum mengaktifkan kamera, minta tolong diaktifkan kameranya. Mikrofonnya dimatikan saja, enggak apa-apa. Oke, ini mau bahas terkait dengan tugas 1 ya. Ini jadi ada 3 kelas ya, struktur rangka batang yang saya ampu di semester ini. A, B, dan C kalau tidak salah. Nah, ini tadi saya gabungkan, saya share semua di Google Classroom. Ternyata masih ada banyak pertanyaan terkait dengan tugas 1 ini. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ada yang mau mengungkapkan, kira-kira ada kendala apa? Saya persilahkan. Silakan. Ini di kelas C tidak ada, di kelas B. Oke, ini ada yang namanya Reskandi Mutu Kondang. Apakah hadir Reskandi Mutu Kondang? Terus Egihon Umbu Daku Arung, apakah hadir? Egihon Umbu Daku Arung dan Reskandi Mutu Kondang. Kemudian kalau di struktur rangka batang A ini ada Gertrudis Rambungana Hamaelia. Apakah hadir? Oke, mungkin saya bacakan saja ya, ini pertanyaannya dari masing-masing. Yang pertama itu punyanya Gertrudis ya, selamat pagi. Untuk soal tugas sepertinya ada masalah Pak, ada ukurannya yang masih belum ditampilkan ya. Mungkin itu yang, mohon maaf kamera saya mati ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Gertrudis ya, menanyakan terkait soal. Mungkin bisa saya share saja soalnya. Mohon maaf, kamera saya kok masih mati ya. Oke, tuh masih nggak bisa ya. Tidak apa-apa, mungkin saya skip aja, kamera saya masih mati hidup. Mungkin saya share screen saja ya terkait dengan tugasnya. Oke, nah ini ada struktur rangka batang di sini, di mana di sini ada titik buhul A, B, C, dan D. Nah, pertanyaannya di sini, coba hitung kestabilan strukturnya bagaimana, kemudian reaksi perletakan atau tumpuan. Jadi tumpuannya di sini ada tumpuan B dan tumpuan C di sini bisa dilihat. Nah, ini tumpuannya di sini sendi di titik B, kemudian di titik C yaitu roll di sini. Nah, ini ada di D. D ini adalah cantilever di mana ada batang sepanjang 3 meter, 3,xxx. Nah, untuk x-nya ini adalah di sini 2 angka NIM terakhir masing-masing mahasiswa. Misalnya di sini ada yang NIM, coba saya kasih contoh di sini mungkin Mbak Irena 2 angka terakhir NIM-nya berapa Mbak Irena? 54, Kak. Nah, 54. Kalau 54 saya kembali ke soal berarti di sini 3,54.
Kemudian yang jarak antar batang B ke C ini adalah 3,54 juga. Nah, untuk pembebanannya di sini ada dua beban, yaitu P1 dan P2. Di mana P1 itu 7 ton. Jika menggunakan NIM-nya Mbak Iren, di sini 7,54. Kemudian kalau yang P2, di sini 2 ton. Jika menggunakan NIM-nya Mbak Iren, di sini 2,54. Nah, kemudian ada batang AC. Batang AC ini tegak lurus dengan sumbu atau titik buhul C ya. Sini tingginya 1 meter atau 1,54. Nah, jadi XX ini atau X ini sesuaikan dengan angka NIM terakhir masing-masing mahasiswa seperti itu. Nah, untuk langkah pengerjaannya mungkin sudah saya share di materi sebelumnya. Nah, untuk langkah penyelesaiannya pertama kita harus cek dulu stabilitas rangka batang. Rumus umumnya yaitu N sama dengan 2J 2 kali J minus 3, di mana N ini adalah jumlah batang, kemudian J ini adalah jumlah join atau titik simpulnya. Kemudian menentukan gaya reaksi tumpuan, setelah itu nanti menggambarkan diagram pribadi untuk tiap batang di tiap titik hubung. Dan selanjutnya sampai meninjau setiap titik hubung, ini terkait dengan nanti apakah struktur ini sih stabil apa tidak, seperti itu. Nah, ini contohnya sudah saya berikan pada minggu sebelumnya. Yang pertama-tama kita cek dulu kestabilan strukturnya. Kita masukkan M atau N di sini, 2 kali J minus 3. J-nya berapa jumlahnya? Dilihat dari gambar ini, jumlah joinnya 1, A, B, C, D. Sorry, ini jumlah batang ya. Jumlah batangnya ada F1, F2, F3, F4, kemudian F5. Di sini dimasukkan 5. Sedangkan jumlah joinnya itu A, B, C, D. Di sini 4. Jadi 2 kali 4 minus 3. 5 sama dengan 5. Oke. Berarti struktur rangka batang di atas ini, contoh soal, ini struktur rangka batang termasuk stabil. Kemudian kalau sudah, kita menghitung reaksi perletakannya. Nah, di mana reaksi perletakan ini terjadi di masing-masing tumbuhan. Tumbuhan yang ada di contoh soal itu ada di MA, di sini. Kemudian ada di MD. Di sini MD. Nah, MA kita anggap 0. Kemudian gaya-gaya apa saja yang ada di MA, di sini RD. Kalau saya gambarkan, berarti kira-kira ada gaya di sini, gaya di sini. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jika ditinjau dari momen di A, atau perletakan di A, ini gayanya ada di sini. RD dikali panjang batang. Panjang batangnya di sini adalah 6. Ini adalah 3. Total keseluruhan adalah 6. Kemudian ditambah P1. P1 ini dari atas. P1 dari atas. Kemudian dikalikan 3. Carikan panjang batangnya. Ini 3. Jadi ketemunya sama dengan 20. 20 ini dari P1. Terus 3 ini adalah jaraknya. Kemudian dibagi dengan 6. Ketemunya 10 kilonewton. Nah, sekarang kebalikannya. Tadi ditinjau dari MA. Sekarang ditinjau dari MD. Gaya-gayanya apa saja? Ada RA, kemudian ada P. Tinggal kita kalikan dengan jaraknya. Kalau RA ini 6 meter, kemudian P1 ini 3 meter. Tinggal kita masukkan di sini. RA-nya 20 dengan jarak 3, kemudian dibagi dengan 6. Karena perpindahan dari melewati sama dengan. Sehingga ketemu RA itu adalah 10 kilonewton. RA dan RT sudah diketahui. Sekarang kita cek. Sigma P sama dengan sigma R.
Jadi aksi sama dengan reaksi. Kita masukkan P1 sama dengan RA, reaksinya ada RA dan RD. P1 20, RA tambah RD, 10 tambah 10, jadinya 20. Oke. Baru kita cek. Setelah itu per masing-masing gaya batang. Di sini kita lihat. Sekarang ditinjau dari titik A. Titik A ada terjadi dua reaksi gaya di sini. Ada vertikal, ada horizontal. Nah, tinggal kita masukkan RAV itu F1 sin 45. Untuk gaya batang di F1. Kemudian gaya batang di F2 itu ada horizontal. Tinggal kita masukkan. F2 tambah F1 cos 45 sama dengan 0. Nah, ini menggunakan trigonometri ya jadinya. Nah, kalau misalnya ada beban dari bawah, kemudian kita anggap ada beban dari horizontal. Nah, setelah itu kita masukkan. Yang tadi kan sudah dapat. Kalau RA-nya tadi 10. Kemudian apa lagi ini? RAV-nya sudah masuk, sudah ini. Sekarang minus F1 cos 45. Nah, F1 tinggal dimasukkan ini. 14,14 ini dikalikan dengan cos 45. Ketemunya F2 itu 10 kilonewton. Karena di sini min kali min, jadinya di sini plus. F1 batang tekan, F2 batang tarik. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian tadi sudah mencari di titik buhul A, kemudian lanjut di titik buhul B. Nah, di titik buhul B ini ada 3 gaya batang yang belum diketahui. Yang F2 tadi sudah kita cari di atas. Kemudian ada F3 dan M4. Karena F3 ini gayanya vertikal, dianggap 0. Tidak ada gaya yang bekerja di titik batang atau batang di F3. Kemudian F4. Nah, F4 ini gayanya sama dengan di F2. Tinggal kita masukkan, kita tinggal breakdown, ya F4 ketemunya 10 kilonewton. Batangnya juga sama, tarik. Kemudian yang titik buhul C, di sini kita bisa lihat, kita harus tahu dulu sudutnya berapa di sini. Kalau ini dianggap 45, F3 tadi sudah diketahui, F1 sudah diketahui, yang belum F5. Nah, F5 ini harusnya karena segitiga ya, ini sama dengan F1. Nah, kita lihat gaya vertikal, kemudian gaya horizontal di sini. Nah, F5 sama dengan minus 14,14. Coba kita cek di titik buhul F1 itu harusnya minus 14,14. Tuh, tekan. Seperti itu. Ini dicek apakah benar hitungan di atas. Minus F1 cos 45 plus F5 cos 45 sama dengan 0. Minus 10, tapi di atas ditambah 10 sama dengan 0. Oke, berarti ini segitiga karena segitiga. Kemudian yang terakhir di titik buhul D, ini harusnya hampir sama dengan di titik buhul A. Tinggal nanti yang mana yang minus, yang mana yang plus. Sudah. Itu tugasnya kalian untuk tugas 3 sudah selesai sampai situ. Dicek satu-satu bagaimana, apakah bisa sesuai. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan tugas pertama kita ini. Ini masih menggunakan metode titik buhul ya ini di sini. Atau titik simpul, atau istilah lainnya nanti. Yang kedua itu belum yang kita kerjakan yaitu return. Nanti selanjutnya mungkin ada tugas lagi. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya. Pak, saya Pak. Silakan, atas nama siapa? Iren Leticia Ortesa Pak. Silakan Mbak Iren. Pak, boleh dinampakkan lagi kah Pak soalnya? Soalnya yang punya kami di GC ini pakai simbol angka-angkanya Pak. Oke, mungkin sudah terlihat ya. Mbak Iren sudah terlihat?
Sudah, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya catat. Oke, nanti tinggal ditulis saja di sini. Karena gaya batangnya terserah nanti. Mau di sini F1, di sini F1, F1 misalnya, sini F2, terserah. Sini F3, sini F4, sini F5. Ya, kalian tentukan sendiri. Ini nanti tolong diperhatikan nanti. Ini karena menggunakan trigonometri, arah bebannya diperhatikan. Nah, kalau misalnya P itu kan harusnya gini. Ini diberikan gaya seperti ini. Nah, tolong dimatikan dulu suaranya. Siapa itu? Kita tolong dimatikan dulu. Maria Roswita. Oke, saya lanjutkan. Nah, tolong diperhatikan untuk bebannya. Arah bebannya kemana? Berarti harusnya ada reaksi dari MB dan MC. Sini MB, sini MC. Seperti itu. Ya, kalau misalnya bebannya seperti ini, kita harus meluruskan. Kita harus tegak lurus. Nah, di sini berarti kita anggap berapa nanti? 90 derajat. Siku ya. Jadi nanti bisa menggunakan sin ataupun cos nanti. Terserah mau yang mana. Harus tegak lurus dengan sumbu atau gaya batang yang ditumpu seperti itu. Itu Mbak Ira. Saya Iya, Pak. dulu. Terima kasih. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas silakan. Kita bisa lanjutkan ke perhitungannya masing-masing. Nah, ini diperhatikan, tolong diperhatikan ya. Bagi semuanya, ini dilihat. Jadi masing-masing mahasiswa mengerjakan soal yang berbeda untuk nilai P dan jarak. Ini tolong diperhatikan catatan yang di sini, yaitu X ini silahkan diisi sesuai dengan dua angka NIM terakhir masing-masing mahasiswa. Seperti itu. Oke. Oke, yang lain mungkin selain Mbak Iren, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Baik, Mbak. Oke, kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Nanti bagi yang tidak bisa ikut di kelas, nanti mungkin ini rekaman ini akan saya share di Google Classroom. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bisa meninggalkan kelas. Terima kasih, Pak.